Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengumpulkan roh. Jika seseorang memberi peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api teratai setan yang memurnikan atau bahkan nihility devouring flame. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali petir ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan para elit Du Sheng akan tampak kecil dan tidak penting di bawah kekuatan petir ini. Di dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis yang telah mencapai puncak menyempurnakan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang elit biasa Du Sheng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya bahkan sedikit. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Douki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Douki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiao Yan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan perbaikan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu, tetapi tidak akan sulit baginya untuk menjadi peringkat di antara 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia saring adalah pil harta karun tingkat 9. Dia tidak pernah mencoba memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius. Bahkan dengan ketabahan Xiao Yan, dia tanpa sadar merasakan nafasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman pelan tanpa dia menyadarinya. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar terbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus melintas di seluruh tubuhnya. Energi seperti pemusnahan menyebar dengan tenang, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Baut Black Demon Lightning yang padat berdiri 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Meneguk. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di dunia yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak petir dari Black Demon Lightning tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiao Yan seperti banyak ular piton yang marah. Xiao Yan hanya mundur setelah makhluk Black Demon Lightning mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir iblis hitam, tapi dia tidak bisa takut pada naga petir yang tampaknya sedang tertidur. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu berdasarkan tebakannya. Jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini kemungkinan besar setara dengan Do Sheng bintang 7. Level ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa lawan. Karenanya, dia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan level aura naga itu. Bang-bang! Pelarian Xiao Yan menarik semakin banyak makhluk Black Demon Lightning, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir sepertinya telah bergolak.
Xiao Yan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan sepertinya membuat mereka marah. Bolts of Black Demon Lightning melonjak dari segala arah menuju Xiao Yan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk Black Demon Lightning, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiao Yan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara dan Yi kecil masing-masing menjaga Xiao Yan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk Black Demon Lightning tiba setelah Xiao Yan memanggil Little Yi. Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari Xiao Yan. Semua petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. Ayo pergi. Xiao Yan tidak berani diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk Black Demon Lightning. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan segera melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara tidak sengaja melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke dalam mata naga yang besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun. Sepasang mata dingin tanpa emosi dragon menatap Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur dari kolam petir ini. Gemuruh! Naga petir emas melebarkan mulut besarnya setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu berhasil menyusul Xiao Yan. Petir emas yang menyambar Xiao Yan dari belakang menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Majestic Douki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Little Yi juga bersinar dengan nyala api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Kilat emas memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tetapi dia tidak dapat memblokir kekuatan besar itu. Sebagai gantinya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Seseorang bisa melihat banyak busur petir emas melompat di sekitar tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan tersambar petir karena tangannya telah menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang sangat liar dan keras itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi kecil dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Cici! Petir emas yang sangat besar membungkus Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar terus-menerus berkedip. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani bahkan mendekati petir emas. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Little Yi melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan Yi kecil kepadanya. Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan tegas mengendalikan energi yang luas dan kuat ini, mengarahkannya melalui mediannya. Kemanapun energi ini berlalu,
busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Yi kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meski menderita sensasi pahit. Kilatan petir keemasan berkedip-kedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya menghilang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu secara bertahap berubah menjadi gelombang air banjir seperti douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti naik sebelumnya, sebenarnya mulai tumbuh dengan lambat sekali lagi. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai level lanjutan dari bintang 5 kelas Do Sheng dalam waktu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini belum menyebar saat dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. Benar-benar 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menahannya. Hati Xiao yang segera menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Yi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerap energi destruktif ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Yi kecil di pundaknya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilat keemasan. The Purifying Demonic Lotus Flame di dalam dilepaskan ke batasnya untuk memperbaiki petir ini. Saya telah menerobos. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat energi yang sangat besar dan besar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Sukacita muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan bintang kelima dari kelas Do Sheng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Dia telah, setidaknya, menghemat setengah tahun pelatihan. Cepat pergi! Tubuh Xiao Yan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Little Yi untuk menelan potongan terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas itu. Raungan naga yang mengandung penderitaan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba untuk membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah bentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai setan yang memurnikan di masa lalu, 9 petir emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiao Yan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yan, jantungnya mulai berdebar dengan kecepatan lebih tinggi saat dia memikirkan keadaannya yang melemah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.